Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam kisah-kisah inspiratif, bercerita tentang perjalanan kehidupan anak manusia yang mengisahkan tentang cinta dan kasih sayang, kesedihan dan kebahagiaan, suka dan duka, pengabdian dan pengorbanan. Kisahku pada ibu. Senja ini akan berlalu, menyisakan rintik gerimis diterpa mentari yang pulang, menyuguhkan pemandangan warna pelangi, bak selendang bidadari yang tengah mandi. Sebagaimana dongeng yang aku dengar setiap nenek mengunjungi kami. Dari kejauhan, rasa rindu tingkat dewa tak terperi pada negeri yang berkisah tentang perjalanan kehidupan anak-anak desa. Seperti percuma saja kini diomai dengan propaganda akan berakhirnya suatu negara kebangsaan, the end of nation state. Sedikit pun sungguh aku tak akan percaya. Saat merasakan deburan ombak pantai Kute bersahutan mengantar mentari pulang, rinduku pada pantai Sasak yang mengentap pada negeri nan rancak kian memuncak. Ditulis Pujangga Walmiki dalam kisah Ramayana sebagai negeri berjuluk Suwarna Dwipa, negeri Pulau Emas, dalam kisah yang menceritakan pencaharian Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana. Kenangan yang meninggalkan untaian makna perjalanan kehidupan yang tak datar, mendaki melewati semak belukar, pepohonan lebat, hutan belantara, lembah, tebing dan jurang yang terjal dan sangat dalam. Untuk mencapai puncaknya, menumpuk sembilan pelangi, dipenuhi taman bakso. Negeri yang membentang luas, lembah subur nan sambung menyambung, menghampar di sepanjang perbukitan yang berbaris. Lebih dari 1650 km panjangnya, membuat garis memanjang, membelah Pulau Emas, dikelilingi gunung api tua. 11 gunung diantaranya masih aktif. Air mengalir dan sebahagian terbendung dalam cekungan berupa danau yang terbentuk akibat gerakan tanah ataupun karena letusan gunung api purba. Dari ujung ke ujung terdapat banyak danau berhimpit dengan deretan lembah mengular seperti sabuk emas. Bila rindu datang seperti sekawan, aku membuka lembar demi lembar naskah, dokumen dan buku-buku sejarah lama tentang negeri Pulau Emas ini. Seperti cerita dongeng saja pikirku. Semua naskah, dokumen dan buku sejarah menuliskan semua kemakmuran dan kegemilangan negeri ini. Begitu mempesona dan menakjubkan. William Marsden menyebut negeriku ini diduga sebagai tempat armada Solomon. Nabi Sulaiman mengambil muatan emas dan gading jauh sebelum Belanda datang dan mengeruk emas. Perdagangan emas di pulau ini sudah berlangsung lama. Marie France de Pueyrredon dan Daniel Pelet menyebut bahwa pengelana Iris di awal abad 16 mencatat bahwa emas diperdagangkan di seluruh pelabuhan Pulau Emas ini. Pelabuhan tua di pantai barat telah pula disebutkan oleh Ptolemaeus di abad kedua Masehi. Benarkah negeri yang tak akan pernah aku lupakan ini seperti kisah yang ditulis dalam kitab umat Yahudi bernama Melakim, yang berarti raja-raja? Pada pasal 9
bahwa Nabi Sulaiman, Raja Israel, menerima 420 talenta emas dan dirham Raja Tirus yang menjadi bawahan Nabi Sulaiman. Emas itu didapatkan dari negeri Ofir. Memperkuat dugaan itu, Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 81 menerangkan bahwa kapal-kapal Nabi Sulaiman berlayar ke tanah yang kami berkati atasnya. Al-Ardo ila dibarokna fiha. Ketika waktu terus berlalu, aku mencoba melupakan semua peristiwa yang membuat kesedihan dan hati kecewa. Mengenang masa kecil adalah salah satu cara bagaimana aku melupakan semua bualan dan cerita orang-orang cerdik dan merasa paling pintar sejagat raya. Celakanya, aku tak menyadari bahwa itulah awal mula semua pertanyaan-pertanyaan muncul begitu saja tanpa ada jawaban. Mungkin semua pertanyaan-pertanyaan bodoh yang tak memerlukan jawaban. Entah mengapa aku semakin banyak memikirkan hal-hal di luar akal dan logika. Mengapa negeri nan subur menyimpan banyak ketimpangan, keterbelakangan dalam pendidikan, kemiskinan yang menimpa rakyat yang tak berdaya? Dari semua kisah ini, semuanya bermula pada negeri yang telah membawa pada suatu petualangan yang mengetatkan gelung-gelung tiba, bersatu dalam segenap perasaan dan pikiran yang tak mungkin bisa terlupakan. Pada pelangi di atas cakrawala, pada gunung yang menyimpan banyak cerita misteri dan kegelapan, menginspirasi para seniman, pujangga dan penyair sebagai tempat bersemayamnya ular naga. Karenanya, setiap senja datang, mentari pulang di telan putaran waktu, bersembunyi dalam sepi malam, ketika temaram berwarna merah saga, asap mengepul dan membumbung dari kandang-kandang ternak, seperti bau dupa para pengguna, bercampur wangi melati, mawar, kenanga dan aneka bunga dari tepi jalan menembus ke angkasa dan cakrawala. Lampu suluh dari bambu kami bawa berbaris-baris menerangi jalan berbatu tempat kami menuju langgar tepi kolam. Kanan kiri jalan yang kami lewati dipenuhi dengan semak belukar dengan padang ilalang. Lebat dedaunan pohon mahoni tua berusia ratusan tahun menambah malam semakin gelap pekat. Ada tiang-tiang besi berdiri bekas mengalirkan arus listrik untuk menerangi pabrik kelapa sawit, ke rumah sakit, rumah-rumah dinas para pejabat penguasa penjajah Belanda. Dengarlah ibu, aku akan tetap menceritakan semuanya padamu. Meski kebencianmu kian hari kian meninggi pada hujan dan kemarau, silih berganti yang datang tak memberkati. Meski bunga-bunga telah layu sebelum mengembang, meski harapan-harapan dikandaskan, meski kebenaran disulukkan, meski kejujuran digadaikan, meski keadilan diperjualbelikan, meski pengkhianatan diagung-agungkan, meski caci maki dan fitnah membencimu sampai membumbung ke cakrawala, sampai tak satu pun lagi yang mencintai dan melindungimu. Percayalah, aku hanya ingin berpesta dansa dan bernyanyi lagu Melayu kesukaanmu, hanya denganmu, menemanimu seperti embun yang mengkristal bergelayut di ujung dedaunan hijau. Bila waktunya tiba, aku ingin merayakan ranum wajahmu yang bercingkrak pelan di antara bukit dan pegunungan pipimu yang rona merasakan. Biarpun aku sendiri, aku akan setia mendekatmu
tunggulah dengan sabar, biar kisah-kisah perjalanan ini segera aku tuntaskan. Kelak masih akan ada yang mencintai cinta anak-anak kandung rakyat pada baktinya yang tak pernah mati pada ibu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.